Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Ginting. Saya dari Fakultas Ilmu Keluargaan, Prodi Ilmu Keluargaan dengan NIM 6243210074. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem integumen. Pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan makhluk hidup terhadap ronde di sekitarnya. Nah, sistem integumen mencakup 4 bagian. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat, dan yang ketiga ada rambut, yang keempat ada kuku. Nah, kulit manusia terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, yang kedua ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ada 2 jenis, yaitu kelenjar keringat merokrin dan apokrin, yang berbeda cara sekresinya. Dan yang ketiga ada rambut. Rambut atau sering disebut bulu yaitu organ seperti benang yang tumbuh di kulit binatang dan manusia. Dan yang keempat ada kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Berikutnya struktur kulit. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian terluar, lapisan dermis yang berada di tengah, dan bagian terdalam yakni hipodermis atau juga sering disebut subkutan. Epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu stratum corneum, stratum luteum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Pada lapisan epidermis juga ada lapisan sel non-keratinosit, yaitu sel Langerhans dan sel Merkel. Sel Langerhans berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit yang juga membantu melindungi kulit dari patogen penyebab penyakit. Sedangkan sel Merkel berfungsi sebagai salah satu reseptor yang membuat kulit menjadi sensitif terhadap sentuhan. Berikutnya dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis, dengan struktur lapisan kulit dermis lebih tebal. Lapisan ini membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung lapisan epidermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Kelenjar minyak dan keringat serta ujung saraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Berikutnya ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak adalah kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Fungsi kelenjar minyak yang mengeluarkan pelumas dan lemak yang lain penting bagi kesehatan kulit kita. Nah, berikutnya ada kelenjar keringat. Kelenjar yang memproduksi keringat ini ada 2 jenis, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Saluran kelenjar keringat ini terhubung langsung ke permukaan kulit dan paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Fungsi kelenjar keringat ini adalah mempertahankan suhu tubuh, melumasi kulit dan rambut, dan membuang racun dari tubuh. Nah, berikutnya ada rambut. Rambut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, folikel rambut. Folikel rambut adalah lubang mirip kantung pada lapisan kulit epidermis yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Folikel rambut juga berperan dalam menentukan bentuk dan warna rambut. Yang kedua, ada medula rambut. Medula adalah area yang tidak sistematis dan juga tidak terstruktur. Letaknya adalah di bagian paling dalam batang rambut. Dan yang ketiga ada korteks rambut. Korteks adalah bagian dari batang rambut yang sangat terstruktur, terbuat dari keratin. Inilah bagian anatomi rambut yang membuatnya kuat. Korteks ini pula yang mengandung melanin dan menentukan warna rambut berdasarkan distribusi granula melanin yang ada. Nah, yang keempat ada kutikula rambut. Kutikula adalah lapisan pelindung terluar dari rambut dan terhubung dengan sarung akar rambut dalam. Strukturnya kompleks dan mengandung lapisan molekular tunggal lilin yang membantu rambut tidak langsung menyerap air.
Nah, berikutnya ada kuku. Kuku adalah bagian tubuh manusia yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari dan memiliki pori-pori. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Nah, fungsi kulit itu terbagi menjadi 3, yaitu peraba, perasa, dan pelindung. Nah, sekian penjelasan tentang sistem integumen dari saya. Terima kasih.